Ya. Bagaimana jika tidak ada satupun kejadian yang kita alami, melainkan kita yang menciptakan kondisi tersebut? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang praktisi meditasi, Master Praktisi Neuro-Linguistic Programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama, yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast untuk Personal Journal. Yang akan Anda suka dari obrolan singkat kita 1 jam sampai 45 menit sampai 1 jam ke depan adalah pentingnya untuk bisa berada di saat ini sekarang, karena seperti yang kita sudah punya bersama, penelitian terakhir dari Universitas Harvard menemukan saat kita ada di sini sekarang, fokus kita ada di masa depan yang isinya penuh dengan ketakutan, dan masa lalu yang isinya penuh dengan penyesalan yang tidak membuat kita untuk benar-benar berada di sini sekarang. Nah, dari penelitian Universitas Harvard tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk bisa menghilangkan stres, itu adalah kita diharapkan bisa mengarahkan fokus kita di saat ini sekarang, atau dikenal dengan istilah mindful. Dan sayangnya otak kita itu sudah dari sononya diciptakan untuk ke masa depan yang isinya penuh ketakutan dan ke masa lalu yang isinya penuh dengan penyesalan. Jadi perlu ada sebuah perhatian khusus, rutinitas khusus yang perlu kita siapkan agar apapun yang akan kita alami, kita tidak menciptakan masalah depan, tapi kita bisa fokus ke apa yang kita inginkan. Karena otak kita diciptakan untuk bertahan hidup, jadi untuk fokus ke solusi, penuh inspirasi, itu perlu dilatih. Itu kenapa saya juga heran banyak orang lebih memperhatikan ke gym, dan itu bukan artinya ke gym salah ya, tapi tolong juga beri perhatian kepada otak kita. Karena otak kita, aliran neuron di kepala kita, tidak ada aliran neuron yang khusus untuk mencari yang benar dari sebuah kondisi yang sedang kita alami. Jadi tidak mengherankan dan tenang saja kalau karena yang saya persis energinya kalau teman-teman hadir malam ini, Anda mempunyai sebuah potensi dan menyadari bahwa ada yang lebih dari diriku, namun ada yang menghalangi, yaitu otak kita ini. Karena sekali lagi, otak kita diciptakan untuk bertahan hidup, tidak untuk melihat, menggali potensi, melihat yang benar dari sebuah kondisi, isinya penuh dengan ketakutan dan permasalahan. Jadi itu wajar. Oleh karena itu, saya dan tim Berkembang Bersama berkomitmen untuk memberikan apa ya, bukan penyuluhan juga, tapi semacam pengenalan ke pikiran sadar, bawah sadar, kekuatan fokus melalui pendekatan law attraction, neuro-linguistic programming, meditasi, apapun itu, yang intinya adalah supaya dari waktu ke waktu Anda menyadari ke arah mana fokus Anda. Karena seperti yang kita sudah punya bersama, kalau kita kaitkan ke arah spiritual, Esther Hicks pernah mengatakan kita bukan mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui apa yang kita pancarkan keluar, coba Anda lihat di sekeliling Anda. Apakah menarik hal-hal yang Anda inginkan atau menarik hal-hal yang Anda takutkan? Karena sekali lagi, hukum semesta. Jadi ada 12 hukum semesta. Salah tiganya adalah law attraction, law vibration, um, apa gifting and receiving dan sebagainya, yang apa namanya nanti akan kita bahas pelan-pelan di nggak semuanya hari ini kita akan membahas meditasi and law of vibration, yang intinya adalah saat Anda benar-benar aware dengan sinyal yang Anda pancarkan keluar, Anda mulai ngeh kalau apa namanya Anda lah yang menarik semua kondisi yang berdatangan di kehidupan ini. Jadi uh, memang agak susah ditelan ketika saya membuka tadi dengan sebuah statement, tidak ada satupun kejadian yang kita alami, melainkan kita yang menciptakan hal ini. Banyak sekali yang menolak, tapi dari beberapa yang mulai mengklaim itu dan bilang kepada saya, iya ya, nggak ada satupun kejadian yang aku alami selain kan aku yang menciptakan ini. Apapun kondisinya, dengan kesadaran seperti itu, saya bisa langsung claim, and then I can choose something else. Dibandingkan ketika mengalami sesuatu, dia mulai menyalahkan yang ada di luar, itu perubahan di kehidupannya lama sekali. Jadi sekarang pilihannya di tangan Anda. Sekali lagi, saya sebagai seorang fasilitator, karena saya suka menggunakan kata fasilitator. Kenapa? Karena fungsi saya hanya memberikan pilihan, dan keputusannya tetap di tangan Anda, apakah Anda mau memilih atau tidak. Dan yang kedua, apa namanya, untuk teman-teman yang baru bergabung di Berkembang Bersama, dan juga yang OG di sini yang sudah sering mengikuti event Berkembang Bersama, pasti sudah tahu bahwa tugas kami juga adalah untuk membuat Anda semakin percaya Anda dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, kita lagi dibombardir begitu banyak informasi sampai kita akhirnya overwhelmed. Mana yang benar ya?
ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang paling penting adalah dari diri Anda tuh apa namanya, apa ya feeling Anda, kepercayaan apa yang muncul di Anda, sehingga informasi-informasi dari yang datang itu bisa Anda cek. Oh, kok ini agak heavy di saya. Oke, ini nggak dulu deh. Ah, ini yang light buat saya. Oke deh, saya terima untuk saat ini. Seperti apa yang saya sampaikan malam ini, harapan saya tolong jangan percaya saya, hanya percaya kesadaran Anda. Karena sekali lagi, apa yang saya sampaikan based on my interesting point of view, dari apa yang saya lakukan ketika saya mendapatkan masalah, kemudian bisa mengubah kondisi masalah tersebut menjadi berkah, teknik-teknik inilah yang saya gunakan. Baik, selamat datang buat yang baru bergabung, dan juga target saya tadi malam ini adalah itu, dan mungkin karena dari klien fasilitasi private one on one saya tuh kebanyakan pertanyaannya ada sama. Saya tuh kalau hari Senin pasti sebel Pak malamnya gitu menunggunya. Akhirnya saya jelaskan tadi cara pandang dari penelitian Universitas Harvard, yaitu otak kita saat ini Anda di sini sekarang lagi dengerin saya ngomong, itu Anda sudah mikirin masa depan, nanti kok jam 10 malam mau pesen nasi goreng di mana ya misalnya, atau ke masa lalu. Aduh, tadi apa namanya, kenapa gue makannya banyak banget hari ini, terus hari ini kepenuhan perutnya dan sebagainya. Jadi Anda di sini saat Anda dengerin saya ngomong ini, itu Anda pikirannya tidak benar-benar ada di saat ini sekarang. Kecenderungannya ke masa depan dan ke masa lalu. Artinya butuh semacam komitmen dalam diri kita untuk terus melatih diri kita agar selalu fokus di saat ini sekarang. Karena itu tadi, untuk bisa bahagia sebenarnya caranya sangat mudah, yaitu mengarahkan fokus kita di saat ini sekarang. Salah seorang praktisi atau yang membawa mindfulness meditasi ke Amerika dari Asia adalah John Kabat-Zinn, pernah mengatakan di antara dua pikiran itu ada sebuah ruang antara. Nah, jadi dia menggambarkan pikiran itu seperti awan. Awan-awan. Nah, di antara awan dan awan, di antara pikiran dan pikiran ada sebuah ruang. Nah, ruang antara inilah begitu banyak inspirasi, kreativitas, ide-ide. Itu kenapa ketika nanti mudah-mudahan Anda sudah sudah mempertimbangkan meditasi untuk sebagai tempat Anda mengadu, tempat komitmen Anda di pagi hari, itu Anda bisa lebih mudah untuk mendownload informasi-informasi dari semesta. Karena Nikola Tesla, peneliti yang mungkin Anda sering dengar namanya, dia mengatakan bahwa ide-ide hasil karya saya yang saya hasilkan itu sebenarnya bukan dari saya hanyalah receiver dari semesta. Atau mungkin Albert Einstein, Anda juga pernah dengar, ketika dia bingung akan rumus, bingung akan sebuah permasalahan, dia tidur dulu setengah jam. Dia minta asistennya untuk tidak diganggu, tidur sambil di sebelahnya ada semacam notebook, yang mana notebook dan dia siapkan di sampingnya, sehingga ketika dia terbangun dapat inspirasi segera dicatat. Nah, dari sini, dari apa yang saya sampaikan ini, mungkin Anda semakin menyadari bahwa sebenarnya untuk bisa berkembang itu kembalilah ke dalam. Karena ada seorang ahli neuroscience ahli fisika bernama Nassim Haramein. Dia pernah mengatakan, untuk membuat sebuah impact keluar, untuk Anda memunculkan sebuah pengaruh besar keluar, cara paling mudah gimana caranya? Yaitu kembalilah ke dalam. Jadi banyak juga klien saya yang merasa bingung. Dia bilang ada artificial intelligence, AI sudah bermunculan. Kemudian apalagi bagaimana saya bisa bersaing dengan yang seperti ini? Akhirnya saya minta dia untuk membaca penelitian dari Nassim Haramein tersebut, yang membuat akhirnya dia kembali semangat lagi. Karena sebenarnya untuk berkembang, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, itu sebenarnya kita sudah punya potensinya, tapi di dalam. Tinggal Anda sudah sejauh mana ketertarikan Anda untuk ke dalam. Ini juga salah satu target dari berkembang sama yang nomor 3. Tadi kan 1, 2 udah. Yang ketiga adalah kami ingin menawarkan sebuah cara pandang kalau di dalam diri Anda itu ada sebuah harta karun. Kalau Anda terus kembali tertarik menggalinya, Anda akan berbeda dengan orang lain. Ingat, kita tidak bilang kalau kita lebih baik dibanding orang lain. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah saat Anda menyadari kalau Anda berbeda dengan orang lain, Anda saat mengambil keputusan tidak berdasarkan FOMO, fear of missing out. Anda tidak lihat orang lain mengambil keputusan itu, terus Anda ingin juga mengambil keputusan itu. Tapi ketika Anda melihat orang-orang mengambil sebuah keputusan, menggali potensinya, Anda ke dalam. Kira-kira potensi apa yang sudah aku miliki yang bisa aku gali? Karena yang sering saya ceritakan di sini juga, semua orang itu sebenarnya dilahirkan dengan peta
dan ransel mereka, ransel yang berisi kebutuhan hidup mereka yang sudah disiapkan sesuai dengan apa namanya peta yang mereka sudah bawa. Namun sayangnya di tengah jalan, ketika mereka lihat temannya dan tertarik dengan kehidupan temannya, dia pinjam petanya dengan apa namanya bekal ransel yang dia miliki. Karena petanya beda, ranselnya apa kebutuhannya hanya untuk peta yang sebelumnya, apa namanya di tengah jalan dia sudah habis bahan bakarnya. Sedangkan orang lain yang apa namanya melakukan yang orang ini lakukan itu tetap bersenang-senang, dan banyak banyak yang tanya ke saya, kok bisa begitu ya, karena dia sedang menikmati hidupnya, dia sedang melakukan hal-hal yang dia suka, sedangkan Anda sedang menjalani mimpi orang lain. Nah, ini yang saya juga minta kepada Anda, berhenti untuk menjalani mimpi orang lain, tanya apa sih yang benar-benar menyenangkan buatku. Ada seorang apa namanya pemenang eh, Grammy kalau nggak salah untuk soundtrack, saya lupa namanya, dia pernah ditanya, untuk musisi-musisi muda, kira-kira apa pesan kamu agar bisa sukses seperti kamu? Jawabannya menarik, sederhana, namun menarik banget. Apa katanya? Yaitu pertama, temukan dulu definisi sukses versi kamu. Di situ saya langsung, oh iya juga ya. Gue tuh selama ini sedang menjalani mimpi orang lain, karena gue bilang, karena saya lihat sukses tuh harus seperti ini, seperti itu, yang ternyata itu bukan punya saya, tapi punya orang lain. Nah, menariknya kalau kita kaitkan dengan ilmu psikologi misalnya, ketika Anda sudah menemukan definisi sukses versi Anda akan mempunyai target. Kalau targetnya mempunyai target versi Anda, kalau targetnya kegedean bisa dikecilin, kalau kejauhan bisa dideketin, sehingga Anda bisa lebih cepat untuk apa namanya um, mencapai titik sukses tersebut. Oleh karena itu, um, mulailah Anda mempertimbangkan apa sih sebenarnya sukses definisinya versi saya. Dan seperti yang kita sudah sampai bersama, kenapa penting untuk terus berlatih apa namanya komitmen untuk apa ya melatih mengarahkan fokus kita ke apa namanya kepada apa yang kita inginkan. Sadari untuk teman-teman yang hadir malam ini kita 20% dibandingkan 80% orang-orang di luar kita yang sedang banyak fokus kepada permasalahan, drama, trauma, dan stres di kehidupan mereka. Jadi itu kenapa apa ya banyak orang yang ketika apa setelah dia mengikuti jadi gini, ada kelas dari berkembang bersama misalnya Joy of Speaking itu apa namanya public speaking, dan kemudian book club itu kita setiap minggu, meditasi, law attraction, itu rata-rata dari peserta yang ikut kelas saya itu tidak berapa hari setelah kelas itu selesai dia WhatsApp saya DM saya, WhatsApp DM apapun itu, dia mengatakan bahwa kok setelah saya ikut kelas itu seru, tapi seminggu kemudian kok saya kembali ke state saya yang sebelumnya, yaitu penuh dengan apa namanya galau, stres dan sebagainya. Ini kenapa ya? Dan ini tidak saya alami saat saya ikut kelas Bapak loh, tapi di kelas-kelas yang lainnya ketika saya ikuti saya bisa space, saya bisa happy itu seminggu aja pertama, habis itu saya galau lagi. Kenapa? Ya saya bilang karena kita dikelilingi oleh dari 100% hanya 20% yang tertarik untuk menggali potensinya, 80% masih asik bergerak di drama, trauma, dan stres. Ya tidak mengherankan, kita akan yang tadinya, saya tuh selalu menggunakan analogi karet. Saat Anda ikut kelas yang sifatnya apa ya, mengembangkan diri Anda, itu karetnya mengembang. Tapi ketika Anda kembali lagi ke lingkungan Anda yang penuh dengan drama, trauma, dan stres, itu karetnya mengecil lagi. Oleh karena itu, apa namanya saya minta kepada mereka apa yang Anda sudah pelajari di kelas apapun itu tolong benar-benar dipraktekkan, komitmen ke dalam diri Anda. Ada seorang ahli neuroscience bernama Christina Leaf kalau nggak salah, dia mengatakan untuk sebuah habit itu bisa stick bukan 21 hari. Menurut dia 21 hari itu apa namanya myth, nggak ada penelitian research, tapi untuk bisa habit baru itu lengket di dalam diri kita itu butuh sekitar 62 hari. Jadi untuk teman-teman di sini tolong apapun yang saya sampaikan malam ini, misalnya ada poin-poin yang menurut Anda ini mudah dipraktekkan dan light, kok enak ya energinya, Anda bisa praktekkan dan komit selama 62 hari untuk Anda praktekkan. Karena memang itu tadi, kita akan mudah banget tergoda kembali ke level apa namanya level kesadaran yang tadinya gini.
kita misalnya dari level 1 terus kita ikut kelas-kelas yang meningkatkan potensi kita, kita naik ke level 4. Saat kita sedang di level 4, kita ketemu dengan teman-teman kantor, orang-orang di rumah kita, keluarga kita, dan sebagainya yang masih di level 1. Ketika mereka bercerita mengenai drama, trauma, dan stres, itu kebanyakan dari kita rela menurunkan level kita untuk bisa sejajar dengan mereka, bisa membantu mereka, dan akhirnya kita terjebak. Analogi yang sering saya gunakan adalah ketika Anda melihat ada orang atau teman Anda terjebak di sebuah lubang, kebanyakan dari kita untuk menolongnya, itu caranya adalah lompat ke dalam lubang, terus dua-duanya bingung, aduh kita keluarnya gimana nih? Nah, saran dari saya adalah kalau Anda di atas dan teman Anda, keluarga Anda, apapun sedang terjebak di level kesadaran yang jauh di bawah Anda, tolong bergerak dari mengundang, inspire them, not helping them. Jadi Anda berikan tangga, tali kepada mereka, namun keputusannya tetap di tangan mereka untuk naik level, untuk naik keluar dari problem yang sedang mereka alami. Jadi ini tolong disadari juga bahwa sekali lagi hanya sebagian kecil lah dari kita ini yang benar-benar ingin menggali potensi, kebanyakan masih senang di drama-drama dan stres mereka. Jadi saya punya klien yang marah kepada saya karena saya nggak nanya, itulah kesalahan saya. Karena saya sebagai seorang fasilitator itu pinter banget ngelihat potensi orang. Saya lupa nanya ke dalam diri saya cek energinya, saya lupa cek energinya kalau oke, gue tahu orang ini potensinya gede, tapi apakah orang ini mau menggali potensinya? Itu pertanyaan yang nggak saya tanyakan. Akhirnya ketika saya maksa dia untuk gali potensinya, dia merasa tersinggung dan akhirnya dia marah kepada saya. Dari kejadian itu saya mulai menyadari, oh iya ya, nggak semuanya orang senang berkembang ya. Jadi saya berubah cara pandangnya, tidak dari coach lagi, tapi dari fasilitator. Karena ketika saya memaksakan sesuatu yang orang lain belum bisa terima, itu nggak berbaik hati buat klien maupun buat diri saya sendiri. Nah, ini juga yang perlu Anda sadari, karena yang saya perceive energinya teman-teman yang datang malam ini, Anda rata-rata para healer seperti saya yang tahu potensi gede orang dan sedang terjebak di permasalahan pertemanan atau kekeluarga karena Anda melihat potensi mereka gede, terus Anda pingin bantu mereka, tapi mereka belum bersedia. Jadi gini, kita tuh informasi kayak bawa galon aqua gede. Informasi kita segede itu. Sedangkan orang-orang itu tuh hanya bisa menerima informasi segelas kecil ini. Jadi ketika Anda paksakan informasi itu, ya akhirnya tumpah ngebasahin mereka. Akhirnya mereka marah sama kita. Jadi oleh karena itu saran saya, ini agak simple, tapi tolong diambil energinya, yaitu tidak semua orang ingin berkembang. Jadi jangan paksakan orang lain untuk berubah, tapi jadilah inspire other people. Dengan caranya seperti apa? Ya dengan menjadi diri Anda seutuhnya ya, yang tidak pernah berhenti berkarya, menggali potensinya. Itu mudah-mudahan orang-orang terdekat kita itu terinspirasi juga untuk menggali potensinya. Karena cuma di situ tugas kita, mengundang, to inspire other people, not help other people. Karena saat kita bergerak dari helping other people, itu pertama kita bergerak dari superiority rata-rata. Ini yang saya lakukan juga, karena ketika saya bergerak dari menolong orang lain, saya merasa lebih tahu apa yang terbaik bagi orang lain, dan saya lupa kalau orang tersebut belum mau berkembang. Jadi tolong belajar dari kesalahan saya, berhenti ingin menolong orang lain, tapi inspire other people. Dan semakin ke sini, yang saya sadari, orang-orang itu tidak percaya dengan apa yang kita katakan. Dia tuh melihat tingkah laku kita. Jadi ketika Anda berbicara mengenai perubahan, be the energy of change yourself first. Jadi Anda lah yang menjadi energi energi perubahan itu. Anda berubah dari waktu ke waktu, Anda terus menggali potensi Anda, dan kemudian izinkanlah orang-orang itu memperhatikan, dan kemudian ya kalau ada yang terpanggil mereka akan memilih, ya kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Dan yang paling penting jangan pernah melambatkan langkah Anda untuk orang lain. Jadi klien saya itu dia suka ngumpul sama teman-temannya 3 minggu sekali. Dan namun di tengah sering ketemu pulang kantor ngobrol sama teman-teman, dia bilang kayaknya ada yang lebih deh dari potensi gua. Dan dia memutuskan untuk ikut kelas online di malam hari, sehingga pertemuan dia dengan temannya itu semakin lama semakin sedikit kuantitasnya. Dan banyak yang teman-teman dia bilang, lu sombong gitu, dihakimi, dijudge dia. Nah, ketika dia ngambil sesi konsultasi, fasilitasi bersama saya, dan dia bercerita mengenai tantangannya, saya tanya, oke, dari kondisi ini, apa yang ingin kamu pilih?
Ya, saya ingin terus berkembang, Pak, karena potensi saya sadari masih saya gali itu 10%, masih ada 90% yang ingin saya gali terus. Yap, dan kemudian saya jelaskan kepada dia bahwa bagaimana jika ketika kamu nanti terus naik, potensi kamu terus kamu naikkan dari level 1, level 2 ke level 3 dan naik ke level 4, kamu bisa bilang teman-temanmu yang ada di level 1 tadi, "Woi, pemandangan di level 1, di level 4 ini bagus loh, yuk naik." Kamu kasih tali, kamu bikinin tangga dan sebagainya, namun keputusan mereka untuk naik tetap ada di tangan mereka. Karena sekali lagi, orang itu sekarang dia tidak percaya dengan apa yang kita katakan, dia hanya percaya dengan tingkah laku kita. Jadi dan ini bagus juga buat kita. Kita nggak berbusa-busa kan, ngasih tahu orang, tapi kita tetap berkarya dari waktu ke waktu, tetap menggali potensi, dan akhirnya keputusan tetap kita kasih ke orang. Nah, kenapa berkarya itu penting? Walaupun Anda sudah belajar energi misalnya. Albert Einstein mengatakan everything is energy. Namun untuk kita yang sedang berada di realita 3D seperti sekarang, itu membutuhkan sebuah action untuk create our life. Walaupun kita udah belajar law of attraction misalnya, kalau tidak ada action di sana, padahal kita sudah tahu ya, kita sudah menyadari bahwa keajaiban itu hanya akan muncul setelah kita mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau semuanya masih di kepala Anda belum mengambil keputusan, bisa dipastikan kehidupan Anda belum susah untuk berubah. Jadi untuk berubah tetap perlu melakukan sebuah action. Tapi actionnya seperti apa? Action yang disarankan adalah inspired action. Action yang Anda itu senang dalam melakukannya, bukan dalam kondisi Anda dalam ketakutan. Anda lihat orang-orang di sekitar Anda sudah mengambil sebuah action, kemudian Anda FOMO, fear of missing out, akhirnya Anda mengambil sebuah keputusan, tapi base energinya Anda takut. Jadi kalau kita berbicara mengenai energi, vibrasi, ada dua vibrasi, high and low vibration. Ketika kita berfungsi atau mengambil sebuah action dari ketakutan, dari rasa kekurangan, aduh aku nih kekurangan nih uang, aku harus mengalokkan sesuatu untuk mendatangkan uang kepadaku. Sayangnya uang itu vibrasinya tinggi, sedangkan ketika Anda bergerak dari rasa takut, rasa kekurangan, vibrasi Anda rendah, jadi nggak match. Uang itu vibrasi tinggi, ketakutan itu, kekurangan itu vibrasi rendah. Tidak mengherankan Anda akan ditarik oleh semesta hal-hal yang secara vibrasi juga rendah seperti drama, trauma, dan stres. Oleh karena itu, kita perlu melakukan segala cara untuk meningkatkan vibrasi kita yang tadinya rendah kembali setara dengan si uang ini, dan akhirnya uang akan masuk ke space Anda yang berupa energi benar-benar menjadi kenyataan. Itu kenapa ada klien saya yang bilang, aduh aku tuh udah nagihin nih orang loh, tapi nggak transfer, nggak bayar-bayar. Dia suka nunda mulu. Oke, dari kondisi ini apa yang ingin kamu putuskan? Aku ingin dia bayar. Oke, kalau cara pandang ini udah menghasilkan uang itu belum buat kamu? Orangnya udah bayar belum? Belum sih. Oke, sekarang kalau uang itu vibrasinya tinggi dan kamu lagi vibrasi rendah karena pengen banget, match nggak kira-kira? Enggak sih. Yuk kita cari segala cara yang lainnya untuk meningkatkan vibrasi kamu itu tinggi. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang yang menyenangkan buatmu sehingga vibrasimu tinggi? Dia menyadari bahwa selama ini dia masih fokusnya kepada si uang yang belum dikembalikan itu, dia lupa bahwa dia punya karya yang dia bisa lakukan. Akhirnya dia mengarahkan fokus berkarya, dia having fun. Ketika dia asik-asiknya menciptakan kehidupan dia, vibrasinya tinggi, apa yang terjadi? Orang yang pinjam uangnya itu nelpon dan bilang kepada dia, "Woi, ini udah terkumpul duitnya, buat transfer ke lo ya." Setelah transfer, dia happy, dia cerita ke saya, "Ih gila ya, kalau kita meningkatkan vibrasi kita, itu tuh semesta memudahkan hal-hal yang tadinya agak berat karena kita pengen banget, tapi ketika kita berfungsi dari high vibration dari sisi yang lain, yaitu terus berkarya, melakukan hal yang kita suka, itu semuanya akan berjalan dengan elegannya." Mungkin ini sering Anda alami juga, Anda pengen makan sesuatu, tiba-tiba ada yang bawain, Anda kangen dengan orang, tiba-tiba dia nelpon, Anda telat berangkat ke bandara, ini klien saya, telat berangkat ke bandara karena bangunnya telat, kemudian dia panik, kemudian saya minta dia berfungsi dari rasa bersalah kepada pertanyaan yang berkualitas seperti apa yang benar dari kondisi aku telat bangunin yang belum aku perhatikan.
ternyata sampai bandara, pesawat mengalami kerusakan, perlu ganti pesawat, dan akhirnya dia tidak telat. Dia bisa ikut penerbangan tersebut. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara mengenai hukum semesta, yaitu kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan kita mendapatkan apa yang kita pancarkan ke semesta. Seperti kita dengerin radio, itu tergantung vibrasi mana yang kita pilih, stasiun radio mana yang kita pilih. Kita mau dengerin lagu dangdut, jazz, rock, semesta tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia hanya mendatangkan sesuai dengan stasiun radio, frekuensi berapa yang Anda pilih. Jadi kalau selama ini Anda mendatangkan hal-hal yang Anda takutkan, begitu banyak problem, sadari itu bukan sebuah kesalahan. Artinya Anda jago banget. Namun, jagonya Anda menarik hal-hal yang tidak Anda inginkan. Tinggal kita rubah vibrasinya ke vibrasi high level, sehingga kita akan menarik hal-hal yang secara vibrasi juga tinggi, seperti kemudahan, kelancaran, possibility, magic, miracle, dan sebagainya. Nah, meditasi ini adalah cara termudah untuk meningkatkan vibrasi kita. Dan juga ada sebuah teknik bernama shadow works. Jadi ketika Anda meditasi dan digabung dengan shadow works itu adalah jadi ada dalam diri kita sebuah sisi yang kita tidak mau lihat. Ketika Anda bersedia melihat sisi itu, kemungkinan Anda untuk terus berkembang itu semakin besar. Karena ada sebuah cara pandang yang menarik yang saya juga baru download dari Semesta, yaitu kita alaminya kita itu terus berkembang dari waktu ke waktu. Yang menghalangi kita berkembang adalah sisi-sisi yang kita tidak mau lihat. Yang kita dapatkan cara pandangnya waktu kita kecil, dari usia 1 sampai 7 tahun. Seperti Dr. Bruce Lipton dan Dr. Joe Dispenza itu sepakat bahwa dari usia 1 sampai 7 tahun kita dicecoki dengan cara pandang yang tidak membuat kita berkembang. Seperti apa? Uang itu punya uang banyak masalah. Uang itu dekat dengan setan. Jadi orang jangan menonjol. Udah biasa aja. Yang paling klasik kalau ada anak kecil lari-lari ya, kamu jangan lari-lari, nanti malu-maluin. Artinya apa? Ketika kita mengungkapkan kebahagiaan kita, itu identik dengan apa? Memalukan gitu. Jadi kalau kita oleh karena itu sampai usia kita sekarang, kita selalu mengkaitkan janganlah menunjukkan kebahagiaan, nanti malu-maluin. Nah, itu akhirnya masuk ke bawah sadar kita dan kita nggak bisa berkembang. Karena ada sebuah statement dari mentor saya yang sangat saya suka, yaitu ketika saya cerita kepada dia, kok aku susah berkembang banget ya. Bukan kamu susah berkembang, tapi kamu masih megangin beban di bawah. Nah, inilah yang dimaksud dengan shadow works. Begitu banyak sisi dalam diri kita yang belum berani kita lihat, yang itu adalah hasil kita tanam cara pandangnya waktu kita masih kecil. Karena dari usia 1 sampai 7 tahun, gelombang otak kita ada di theta, yang begitu mudah dimasukkan sebuah informasi yang namun sayangnya informasi tersebut tidak berkualitas, seperti cara pandang yang tadi, punya uang banyak masalah, nggak usah menonjol, jangan menunjukkan kebahagiaan, itu malu-maluin dan sebagainya. Dan ini internasional ya, tidak hanya Indonesia aja. Australia itu tall poppy syndrome, Jepang aru-aru, dan kita apa? Jadi orang biasa aja, nggak usah menonjol. Jadi ini adalah bukan permasalahannya, fenomena internasional yang mana seperti jari yang menonjolnya ditebas supaya semuanya rata. Nah, sayangnya kita yang potensinya gede ini lebih percaya hal tersebut dibandingkan untuk terus menggali potensi kita. Nah, dan itu biasa terjadi sebuah gejolak dalam diri yang dikenal dengan istilah depresi. Sebenarnya depresi itu adalah potensi dalam diri meminta untuk digali. Ketika saya mengalami depresi, ketika saya cek ke internal journey ke dalam diri saya, kenapa ya kok saya depresi? Apa sih yang terjadi? Ternyata saya ingin membuat buku, tapi program usang saya waktu ditanamkan dari kecil, yaitu jangan monjol, nggak usah aneh-aneh, yang menghalangi kesadaran saya untuk membuat buku. Nah, ketika saya damaikan, ketika saya bekerja melakukan shadow works, menyelaraskan antara pikiran dan hati saya, itu akhirnya saya berhasil membuat buku hanya dalam 3 bulan yang ditunda selama 5 tahun. Itu saya ngeberesin shadow works yang saya lakukan hanya dalam 1 bulan. Project yang tertunda 5 tahun bisa selesai hanya dalam 3 bulan. Jadi begitu banyak
potensi dalam diri Anda, tolong lakukan segala cara, termasuk meditasi, shadow works, apapun itu yang Anda suka, sehingga apa namanya, Anda semakin tertarik ke dalam, karena potensinya besar sekali. Nah, ini yang mungkin apa namanya, jarang kita lakukan. Nah, di chat sudah saya tuliskan untuk mendownload slide yang akan saya sampaikan, Anda bisa langsung ke Canva, dan kemudian untuk bergabung di grup Telegram ini sudah ada, Anda bisa ke sana, itu gratis. Saya usahakan setiap hari saya berikan pertanyaan-pertanyaan. Kemarin ketika saya panik di apa namanya, di mall, yang saat itu saya sedang semangat apa namanya, mau nonton Mission Impossible, sampai mall saya panik gitu. Kemudian saya cek apa nih ya, oh ternyata aku sedang menjadi healer. Nah, tipsnya saya berikan di apa namanya, di tele itu questionnya untuk teman-teman yang juga mengalami hal yang sama, yang panik, yang overwhelmed ketika datang ke mall, Anda bisa gunakan itu. Dan untuk yang suka baca, saya biasanya setiap hari Jumat kirimkan email berisi tips-tips yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan potensi Anda. Entah itu dari neurolinguistic programming, dari kesadaran, dari law attraction, yang intinya adalah sekali lagi untuk membuat Anda semakin dekat dengan diri Anda. Oke, sebelum kita masuk ke PDF, ada kesadaran apa yang muncul? Silahkan. Oh ya, di berkembang bersama itu kita selalu menganjurkan untuk asking question. Kenapa? Saat Anda bergerak dari pertanyaan, Anda lebih mudah untuk melihat kehidupannya dari sisi yang berbeda, karena pertanyaan adalah langkah awal dari miracle. Jadi ketika Anda menggunakan pertanyaan di kehidupan Anda, diikuti dengan action, kehidupan Anda akan lebih cepat untuk berubah. Sedangkan banyak orang di luar sana, bukan Anda, itu jarang menggunakan pertanyaan, tapi lebih ke pernyataan, aduh kenapa ini terjadi kepadaku? Itu bukan pertanyaan, itu adalah pernyataan. Oke, ada kesadaran apa yang muncul? Silakan. Belum? Oke. Bentar ya. Slide-nya adalah, belum gua download. Bentar ya. Pak Rahmat, Oh, izin bertanya. ya, silakan Mas. Kenapa ya Pak, ketika misalnya nih Bapak tanya nih, ada kesadaran apa, silakan bertanya. Otak tuh kayak tiba-tiba nge-freeze gitu loh Pak. Kayak Ya, ditanya apa ya, tanya apa ya, tanya apa ya. keren. Nah, dari sini kesadaran apa Mas yang muncul? Dari Kayak freeze-nya ada ini, yang, ya, Hah? apa yang muncul Mas? Kesadarannya kayak kosong gitu Pak. Jadi tanya apa ya. Nah, nanti begitu ketika misalnya nih kelasnya udah kelar gitu, Ya, oh tahu-tahu loh. Kenapa tadi nggak tanya ini ya? ya, oke, keren. Tapi ketika Anda apa namanya, bingung mau nanya apa, itu ada rasa rileks nggak di sana? Enggak Pak. Oh, Kayak nggak ya? ada, misalnya kalau Jawa tuh kemerungsung gitu loh Pak. Oh, Apa ya, oke, apa ya, oke, apa oke, oke, ya. oke, 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 oke. Oke, coba saya cek dulu ya. Dari kecil Anda, yang muncul di kepala saya, ini mohon maaf sebelumnya, apakah Anda dari kecil tidak dibiasakan untuk bertanya? Lebih tepatnya kalau bertanya terus jangan banyak tanya, ya model-model kayak gitu. Ya Yes, kurang lebih kayak gitu, Pak. yes, yes, yes. Sama-sama. Saya juga sama seperti itu. Dan ini apa namanya? Ini wajar banget, Mas. Dan ini adalah step, at least Mas mulai menyadari, oh ya ya, dari kecil aku ada klien saya malah apa namanya, di apa, dijewer, atau yang paling ekstrim ada namanya teman saya, ya tidak perlu disebutkan nama, itu diplester mulutnya sama orang tuanya karena dia sering nanya, dan itu nggak apa-apa. Dan apa namanya, at least dengan kesadaran ini, oh ternyata asik juga ya untuk bertanya. Namun untuk saat ini kalau freeze, it's okay. At least kalau Anda sudah menyadari mau bertanya, apa namanya, freeze, kita kan event ini akan rutin nih, mudah-mudahan setiap hari Minggu ya, karena saya ingin teman-teman siap di hari Senin. Jadi karena biar nggak sebel lagi di hari Senin, jadi setiap hari Minggu.
Jadi Anda bisa tanya apa siapkan pertanyaan itu nanti kita bahas di hari Minggu. Tapi enak kesadarannya Mas sudah bilang, "Oh, aku dari kecil dilarang bertanya, efeknya seperti ini." Nggak ada yang salah dengan cara orang tuaku mengajar karena dengan level kesadaran mereka di saat itu parenting yang seperti itu, oh ini efeknya buatku. Jadi untuk next-nya siklus abuse ini berhenti di Anda. Mungkin nanti kalau Anda apa namanya punya ponakan atau Anda punya keturunan sendiri, Anda melatih apa namanya anak-anak itu, apalagi usia 1 sampai 7 untuk dibiasakan bertanya gitu. Keren Mas, Thank thank you. you, thank you, thank you, thank you, thank you. Saya juga gitu kok. Aduh, oke. Ada lagi yang muncul kesadarannya? Belum, oke, bentar ya. Nggak ada yang salah ya dengan cara orang tua kita zaman dulu mendidik kita karena kemampuan mereka mendidiknya seperti itu di level mereka. Mereka kan sudah melakukan yang terbaik dan gratitude-nya dengan Anda hadir di sini dan Anda apa ya memperkaya ilmu Anda itu mudah-mudahan siklus abuse tadi yaitu jangan banyak nanya malu-maluin itu bisa berhenti di Anda. Anda ke penerus Anda atau Anda ke ponakan Anda ke anak-anak kecil yang lain itu gaya 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 apa namanya nurturingnya beda gitu. Oke, bentar. Oke, baik. Sunday meditation yang sebenarnya awalnya saya cuma pingin meditasi doang, tapi kok kesadaran saya muncul kayaknya pakai slide seru deh untuk ngejelasin teman-teman kenapa sih penting untuk meditasi. Oke, unlock the power within, meditation and the law of vibration. The power within. Saya tidak meminta Anda untuk melihat keluar, tapi ke dalam. Karena sekali lagi, potensi Anda tuh gede banget. Namun sayangnya orang-orang di luar sana, bukan Anda, masih tertarik untuk ngelihat keluar. Nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah. Tapi perjalanan saya untuk mencari keluar itu biayanya mahal banget. Apa namanya mahal terus apa namanya karena saya banyak kan percaya orang akhirnya saya ketika berbisnis sama orang saya lebih seneng ngasih uangnya ke orang dan biar dia menjalankan tapi apa yang terjadi dia lari sampai sampai akhirnya saya menyadari oh iya juga ya ternyata bukan orang itu selalu memanfaatkan aku tapi aku belum memanfaatkan diriku sendiri so berkembang bersama mudah-mudahan bisa membuat Anda tertarik untuk Anda memanfaatkan diri Anda. Unlock the power within, meditation, and the law of vibration. Through stillness, we tune into frequency of abundance. Jadi, abundance itu frekuensi keberlimpahan, frekuensinya tinggi. Meditasi adalah cara termudah kita untuk menaikkan vibrasi kita dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Frekuensi rendah itu biasa terjadi saat kita di gelombang otak beta. Jadi, beta itu saat kita awake, saat kita aktif saat kita terjebak di macet. Itu kenapa sampai ada klien saya menyadari kalau aku di tengah kemacetan ini apa namanya panik, aku akan mengundang begitu banyak drama dan stres di kehidupan dia. Akhirnya dia mempertimbangkan untuk meditasi di tengah kemacetan. Meditasinya tidak perlu tutup mata, meditasi FAK, visualisasi dan asking question atau dikenal dengan walking meditation. Nah, menariknya ketika dia nanya dari kok begini sih pemerintah nih harusnya melarang penjualan mobil gitu ya misalnya. Dulu dia seperti tapi akhirnya dia menggunakan cara pandang yang lain yaitu apa yang benar dari kondisi ini yang belum aku perhatikan. Nah, ketika dia mengubah pertanyaan dari pernyataan tadi kenapa ini terjadi kepadaku ke asking question yang lebih berkualitas, dia melihat sisi sebelah kirinya itu ada mobil yang agak telat majunya, menyediakan ruang buat dia sehingga dia bisa ke kiri, akhirnya perjalanannya terbebaskan dari macet. Nah, ketika dia berbicara menceritakan miracle itu, saya ingatkan ke dia, bukan pertanyaannya yang keren, tapi keputusan kamu untuk menggunakan pertanyaan tidak berfungsi dari asumsi, tidak berfungsi dari menyalahkan, tapi mengklaim kalau kamu yang menciptakan kemacetan ini, artinya aku juga bisa menciptakan yang tidak macet dengan mengganti pertanyaan, itu adalah kekuatan kamu. Gitu. Through stillness, we tune into a frequency of abundance. The law of vibration, how our inner state influence the energy we emit and attract. Jadi seperti yang kita sudah bersama, apa yang saya katakan di depan bahwa
Tidak ada satupun yang kita alami, melainkan kita yang menciptakan itu. Dimulai dari apa? Yaitu dimulai dari perkataan yang kita katakan akan memunculkan pikiran, pikiran akan memunculkan emosi, emosilah yang di pick up sama semesta, semesta akhirnya menciptakan, mendatangkan kenyataan di dalam kehidupan kita. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang Anda ucapkan. Artinya, ketika Anda dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang tidak menyenangkan, kalau kita ganti urutannya dari 4 ke 1, apa yang perlu kita rubah? Misalnya kenyataannya tidak menyenangkan, yang perlu kita rubah adalah emosinya terlebih dahulu. Dari rasa sebel, dirubah kepada mood positif. Bagaimana caranya? Yaitu perlu dirubah thought-nya dulu, pikirannya perlu dirubah. Dan bagaimana untuk merubah pikiran? Ya kata-katanya yang dirubah. Jadi semuanya saling berkaitan. Kata-kata, pikiran, emosi, dan kenyataan atau action itu semuanya saling saling berkaitan. Dan paling mudah untuk kenyataan nomor 4 ini sesuai dengan hal-hal yang kita inginkan, ya kata-kata yang kita ucapkan perlu sesuai dengan hal-hal yang kita inginkan. Kalau Anda perhatikan, teman-teman Anda itu ketika berbicara, itu kan kebanyakan yang diucapkan adalah hal-hal yang dia tidak ingin terjadi. Aduh, ada kabar resesi nih, kacau nih. Aduh, seperti ini bosku. Aduh, karirku gimana ya? Aduh, bisnisku. Jadi kebanyakan yang dia sending ke universe itu hal-hal yang dia tidak ingin terjadi. Ingat, saya tidak meminta Anda untuk bergerak dari kesempurnaan, selalu berbicara mengenai hal-hal yang Anda inginkan, selalu bergerak dari mood positif, karena ketika kita memaksakan diri kita selalu berada di state itu nggak kind. Tapi kalau Anda sudah bisa, itu keren banget. Namun untuk yang belum bisa, itu sangat wajar, karena kita sekali lagi dikelilingi oleh 80% orang-orang yang sedang bergerak dari drama, trauma, dan stres. Dan kadang kita tergoda juga untuk masuk ke situ. Jadi pesan saya bukan kita selalu berada di mood yang positif, tapi lebih kepada Anda aware, Anda bisa mendeteksi diri Anda. Loh, kok aku moodnya negatif ya? Kalau aku sering-sering berada di fokus negatif, mood yang vibrasinya rendah, law attraction akan menarik hal-hal yang vibrasi juga rendah, datang loh, seperti drama, trauma, dan stres. Oke, mungkin saatnya aku mengganti vibrasiku dengan mengubah pikiranku. Bagaimana untuk merubah pikiranku? Ya, yaitu dengan merubah kata-kata yang aku ucapkan. Jadi kata-kata adalah doa. Agama kita udah sering mengatakan, tolong ini benar-benar Anda cek. Yang biasanya saya lakukan adalah menerjemahkan kepala saya di tulisan. Kebetulan saya suka nulis. Jadi ketika ada ketakutan, saya suka tulis dibagi dua. Dibagi dua seperti ini yang saya takutkan, dan kemudian di sebelah kanan adalah hal-hal yang saya inginkan terjadi. Oke, dari ketakutan yang aku takutkan hari ini, kira-kira apa yang aku ingin terjadi? Aku takut dimarahi bos hari ini. Oke, dari kondisi yang aku inginkan ini, yang aku takutkan ini, apa yang aku ingin terjadi? Aku ingin bisa berkomunikasi dengan bos dengan lebih baik hari ini. Hanya dengan mengubah fokus Anda, vibrasi yang Anda pancarkan ke semesta itu berbeda. Dari rasa kekurangan menjadi dari vibrasi rendah ke vibrasi yang tinggi, yaitu penuh dengan possibility. Jadi itu kenapa tidak ada yang namanya kebetulan. Jadi misalnya Anda pernah mengalami sebuah hari yang seharian tuh Anda beruntung banget, coba Anda cek. Dapat dipastikan dari pagi Anda sudah berfungsi dari high vibration, yaitu Anda mengucapkan kata-kata yang Anda inginkan, memikirkan hal-hal yang benar-benar Anda inginkan, bergerak dari emosi positif, dan tidak mengherankan seharian tuh begitu mudah, lancar semuanya. Dan juga perhatikan hari-hari di mana kok berat banget, penuh dengan tantangan. Coba Anda cek dari 4 kejadian tersebut. Dari kalau begitu banyak permasalahan, kalau kita cek emosinya, biasanya kita sering mengakses saat itu emosi-emosi yang negatif, bad mood. Thought, pikiran yang sedang kita pikirkan adalah penuh dengan ketakutan. Dan yang terakhir, dapat saya pastikan hari itu Anda sering mengatakan kata-kata yang Anda tidak inginkan. Isinya ketakutan. Jadi, namun sekali lagi, bukan 100% Anda diminta seharian benar-benar bergerak dari mood positif. Enggak, tapi lebih kepada Anda aware. Oh iya ya, hari ini moodku negatif nih. Oke, apa yang aku bisa menjadi dan lakukan untuk mengubah moodku ini yang vibrasinya rendah ke vibrasi tinggi. Yang biasanya saya minta klien saya ketika dia sedang mengalami bad mood tersebut, saya minta dia untuk pertama latihan pernafasan, tarik nafas tarik nafas 5 detik dan kemudian hembuskan 7 detik.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah meditasi. Jadi kebanyakan klien saya juga menyisihkan waktu makan siangnya untuk meditasi 5-10 menit. Karena itu menyiapkan diri dia untuk menghadapi hari babak kedua makan siang dan sampai sore. Dan apalagi yang dia lakukan? Oh, apa namanya? Yang suka main game, saya minta untuk apa namanya? Bawa game portable, apa misalnya Nintendo Switch atau apa gitu dibawa di apa namanya di tas-tas kerjanya, atau yang suka dengerin podcast apa namanya sambil ngerjain sesuatu, saya minta dia juga apa namanya dengerin podcast yang dia suka, atau menggunakan Pomodoro, apa namanya 20 menit mengerjakan tugas, 10 menit dia apa namanya melakukan hal yang dia suka. 10 menit selesai, 20 menit lagi dia ngerjain tugas, 10 menit dia melakukan hal yang dia suka. Jadi lakukan segala cara agar vibrasi Anda tinggi, dan yang paling mudah adalah tolong cek kata-kata apa yang Anda sending ke universe. Oke, sejauh ini ada kesadaran apa yang muncul? Belum? Oke, benefit of meditation secara mental adalah fokusnya kita lebih mudah untuk hadir di saat ini sekarang. Em, em, apa ya? Seperti membersihkan, atau kayak meja kerja yang berantakan, itu meditasi seperti kayak merapikan meja kerja kita, sehingga saat kita mau berkarya kita tahu mau kemana arahnya. Tapi kalau berantakan, ya sehari tanpa meditasi buat saya itu kayak, aduh, meja meja gue berantakan, gue mau mulai berkarya dari mana nih? Tapi ketika saya meditasi dulu, semuanya udah rapi meja saya, sehingga saya mau melangkah untuk mengambil sebuah keputusan itu enak. Banyak fokus, mengurangi stres itu pasti, enhance well-being. Enhance well-being itu kayak Anda tidur siang yang pulas. Saat Anda tidur siang pulas kan pas saat bangun kan, aduh, kok enak banget hidup ini gitu. Itu setelah meditasi biasanya seperti itu. Dan kemudian increase self awareness. Self awareness di sini adalah yang klien saya katakan, dia menggunakan cara pandang dia mengenai self awareness adalah gut feeling. Jadi dia tuh kayak ngeh orang-orang yang berusaha untuk memanfaatkan dia sama orang-orang yang berusaha untuk benar-benar bantu dia. Dia punya kayak gut feeling. Dia sudah punya itu, tapi dengan meditasi sebenarnya kita juga udah punya sih apa namanya keselarasan antara apa namanya hati dan pikiran kita. Dengan meditasi itu akan semakin clear dan hubungan itu akan semakin kuat, sehingga Anda akan ngerti orang-orang yang benar-benar ingin bantu Anda sama orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan Anda, itu kayak ada gut feeling-nya. Dan tentunya benefit of meditation dari sisi spiritual adalah menjernihkan pikiran. Saat Anda pikirannya jernih, Anda bisa menurunkan gelombang otak beta ke alfa atau bahkan ke theta. Inspirasi bermunculan, dan kalau kita kaitkan dengan 12 hukum semesta, saat Anda rileks, tenang, vibrasi Anda rendah, Anda akan dapat menarik inspirasi, possibility. Mungkin belum tentu permasalahan Anda selesai saat itu, tapi Anda kayak didatangkan sebuah inspirasi. Seperti klien saya yang apa ada sebuah apa namanya project yang dia bingung, dan ketika dia tanya ke saya, yang muncul di kesadaran saya, coba deh kamu melakukan hal yang kamu suka. Yang saya persif kamu ingin melakukan sesuatu tapi masih kamu tunda apa? Oh ya, aku pengen nonton ke bioskop. Udah loh, kamu tonton aja, nonton, berangkat aja nonton gitu. Nah, ketika dia berangkat sedang ngantri untuk beli popcorn, dia mendengar pembicaraan orang di depannya yang ternyata itu adalah ide yang dia butuhkan untuk menyelesaikan proyek dia. Akhirnya dia nggak nonton, dia balik cepat ke rumah untuk menyelesaikan proyeknya itu. Hanya dengan memutus patternnya dari pattern stres kepada pattern relax, jadi melakukan hal yang dia suka. Oleh karena itu, ketika Anda kayak terjebak, stuck, lakukan segala hal yang kadang nggak ada hubungannya dengan proyek Anda, yang dapat meningkatkan vibrasi Anda dari rendah ke tinggi, segera lakukan itu, karena nanti akan ujungnya ada hubungannya di situ. Nah, ini yang apa namanya dari sisi mental dan spiritual, benefit of meditation. Sejauh ini ada kesadaran apa yang muncul? Belum? Ya. Nah, kalau kita kaitkan, Maaf, ya silakan silakan. Kalau meditasi itu sebetulnya ada targetnya enggak sih, Pak? Ah, keren. Keren-keren pertanyaannya. Jadi, saya menggunakan cara pandang Nikola Tesla itu. Jadi dia bilang kan
Aku hanyalah receiver dari ilham semesta. Jadi yang saya gunakan, kalau dulu saya sudah ada target tertentu, tapi itu kayak jadi ekspektasi buat saya, yang menyebabkan apa namanya, ketika meditasi itu nggak menikmati step-stepnya, tapi lebih kepada, aduh habis meditasi pasti keberlimpahan yang muncul. Itu keren Mas pertanyaannya, Pak Sam. Nah sekarang yang saya lakukan adalah saya berfungsi dari kesadaran yang saya gunakan ke dalam diri saya adalah apapun yang saya inginkan, semesta itu sudah menjawabnya, namun vibrasinya tinggi. Oleh karena itu, untuk saya bisa mengakses vibrasi yang tinggi, saya perlu melakukan meditasi. Namun, saya nggak mengejar target tertentu. Saya penasaran ketika saya sering berfungsi dari vibrasi yang tinggi, apa saja yang akan bermunculan di kehidupan saya. Lebih ke situ Pak Sam. Kalau dulu ada hal yang spesifik yang saya inginkan, tapi itu malah menghalangi saya untuk menikmati proses meditasinya. Tapi ketika saya berfungsi dari semesta itu, jawaban untuk doa saya itu selalu dijawab sama semesta, tapi vibrasinya tinggi. Nah, meditasi ini untuk saya bisa ke vibrasi yang tinggi, namun saya tetap membuka kemungkinan apapun, apa namanya, asalkan saya sudah vibrasinya tinggi, saya punya keyakinan bahwa semesta akan membawakan. Tapi saya nggak tahu apa yang dibawakan oleh semesta. Gimana Pak Sam? Apa kesadaran yang muncul? Oh, berarti kita menyerahkan semuanya kembali ke semesta ya. Yes. Ada yang bisa kita Jadi kontrol, yang ada yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah meditasinya. Yang nggak bisa kita kontrol, apa yang akan semesta berikan kepada iya kita. kan. Namun, Oke. yes, Ya. yep. Namun saat kita sudah mengakses high vibration, biasanya yang dibawakan sama semesta adalah hal-hal yang secara vibrasi juga tinggi. Cuman bentuknya saya nggak tahu apa. Keren Pak Sam. Ya, saya sempat terjebak di situ sih. Oke, kesadaran apa yang muncul lagi? Keren-keren nih pertanyaannya. Oke, meditation helps to clarify and manifest our intention by aligning our vibration with what we want to attract. Jadi meditasi ini seperti mengarahkan kita dari ketakutan, fokus kepada hal-hal yang kita takutkan kepada hal-hal yang kita inginkan. Kemudian meditasi itu, apalagi nanti kita main shower energi ya, itu kayak membuat kita bersatu dengan semesta ini, ada terjadi sebuah wholesome, gimana ya? Kayak kita merasa penuh, kayak lingkaran itu udah penuh. Jadi kita akan lebih mudah untuk berfungsi dari gratitude, love, and abundance. Ya, nggak mengherankan ketika kita lebih sering mengakses rasa syukur itu, vibrasi kita tinggi. Dan nggak mengherankan keberlimpahan bermunculan datang. Jadi kenapa saya sarankan meditasi ini digunakan di pagi hari, itu untuk menjaga state Anda, untuk ketika dia tergoda turun, itu bisa naik lagi. Anda dari gratitude lagi. Ketika dia tergoda untuk turun, mau bergerak ke drama trauma, itu Anda lebih mudah untuk naikinnya lagi. Karena Anda sudah menaruh neuron baru, jalur baru, neuron di kepala Anda untuk melihat hal-hal yang Anda bisa syukuri, apapun kondisi yang sedang Anda alami. Karena otak kita itu selalu pintar kan, mencari hal yang salah. Tapi ketika Anda meditasi, latihan pernafasan, apapun itu, ada jalur neuron yang baru untuk Anda tuh aware dengan apa yang sudah benar dari kondisi yang sedang Anda dimarah-marahin oleh bos misalnya. Apa yang benar ya dari kondisi ini? Oh, membuat aku lebih apa namanya, check and recheck dalam ngerjain projectku. Dan Anda mungkin nggak, dulunya itu Anda kayak take it personally ketika Anda mendapatkan sebuah tantangan. Sekarang ini kontribusi kok buat aku, ya walaupun bentuknya dalam bentuk marah-marah, tapi kok membuat aku lebih aware ya dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi Anda bisa lebih fokus kepada apa yang benar dari kondisi yang sedang Anda alami. Oke, start your meditation journey. Jadi Dr. Bruce Lipton mengatakan 5 menit sebelum tidur dan 5 menit sesudah bangun tidur itu adalah masa-masa krusial Anda ketika Anda masih gelombang otaknya. Sebelum kita tidur 5 menit tuh kita kan ngantuk ya. Itu biasanya gelombang gelombang otak kita ada di theta. Itu kenapa, dan itu mudah banget kita dimasukin dengan informasi-informasi ke dalam bawah sadar kita, dan pikiran sadar itu seperti bodi mobil,
bawah sadar adalah seperti mesin mobil, mau sampai ke tujuan atau macet di tengah jalan, mobil itu tergantung dari bawah sadarnya. Nah, 5 menit sebelum tidur atau 5 menit dan 5 menit sudah bangun tidur adalah gelombang otak kita di theta, mudah dimasukin informasi-informasi yang masuk ke bawah sadar. Namun sayangnya orang-orang di luar sana itu sebelum tidur selalu misalnya nonton film-film yang sedih, film-film horor misalnya. Nggak mengherankan pagi harinya dia uring-uringan. Karena langsung bro, seret gitu, tertanam di bawah sadar. Nah, apalagi habis bangun tidur kita langsung ngapain? Cek Instagram, cek TikTok, apalagi email lagi. Waduh, nggak salah juga, tapi banyak dari klien saya yang ketika melakukan detox itu ya awalnya susah sih, tapi dia bilang, aduh, aku lebih tenang ya. Kalau dulu ketika aku langsung lihat Instagram di pagi hari, aku lihat teman-temanku udah liburan ke Ibiza, wah, udah liburan ke Ibiza, aku langsung, hidup gua ngapain aja ya? Gila, teman-teman gua udah liburan. Itu 5 menit habis bangun tidur langsung masuk ke bawah sadar. Akhirnya seharian Anda berfungsi dari kekurangan. Sayangnya ketika kita berfungsi dari kekurangan, sinyal yang kita sending ke universe adalah lag, low vibration. Nggak mengherankan, kita seharian uring-uringan, ditarik hal-hal yang secara vibrasi rendah, macet. Teman-teman di kantor kita menyebalkan, apalagi kantin tempat kita makan, tukang masaknya lama banget dan sebagainya lah ya, akhirnya membuat semuanya berantakan hari ini. Nah, ini yang kita perlu hati-hati, 5 menit sebelum tidur dan 5 menit setelah bangun tidur, tolong yang saya lakukan adalah meditasi, atau Anda cari di YouTube, ada banyak afirmasi video yang Anda bisa dengarkan sambil suaranya dikecilin, yang bergerak dari dari theta dari alpha theta. Anda coba cari nanti di YouTube, itu Anda dengarkan sebelum tidur. Itu akan itu kayak memasukkan informasi ke bawah sadar kita, hal-hal yang kita inginkan bukan hal yang kita takutkan. Yang kedua adalah start small. Jadi jangan paksakan diri Anda untuk meditasi langsung setengah jam. Nggak apa-apa kalau Anda sudah biasa, tapi kalau langsung setengah jam itu nggak kain juga. Start small step aja. Yang paling penting adalah konsistennya. Dan FAK, visual, audio, kinestetik, Anda menggunakan. Jadi gini, kita sudah menggunakan visualisasi, tapi biasanya yang kita visualisasikan hal-hal yang kita takutkan. Saran saya, gunakan jagonya Anda membayangkan hal-hal yang Anda takutkan dengan hal-hal yang Anda inginkan. Ini juga perlu dilatih, seperti senang rasanya ketika besok, misalnya Anda, aduh besok aku ketemu bosku. Anda sudah merancang loh, visual Anda membayangkan Anda ketemu bos Anda mukanya nggak enak banget, terus Anda dengar suara dari dia yang mengatakan kamu lelet banget, kemudian ada rasa tidak nyaman dalam diri Anda. Anda sudah jago merancang itu. Kenapa nggak Anda jago merancang yang Anda inginkan? Anda tutup mata, kemudian Anda bayangkan Anda ketemu bos Anda masuk ke ruangan, dia tersenyum sama Anda, dan kemudian Anda berjabat tangan. Anda merasakan rasa hangat, rasa syukur dia mempunyai Anda sebagai timnya dia, dan kemudian Anda mendengar suara dari dia mengatakan terima kasih karena kamu ada di timku dan aku merasa terbantu. Wah, kemudian Anda merasakan rasa bahagia, rasa syukur dalam diri Anda. Itu sering dilatih karena kita jago banget masuk ke FAK, visual, audio, kinestetik, yang benar-benar kita takutkan. Kenapa nggak kita mengarahkan yang kita inginkan? Nah, Navy SEAL ini adalah sebuah cara pandang yang ditanamkan tentara elit Amerika, yaitu sebelum mereka bertempur, sebelum mereka punya misi, mereka perlu melakukan apa? Merapikan tempat tidur mereka terlebih dahulu. Sehingga saat mereka misi, entah misinya sukses atau gagal, atau ada timnya yang tertembak, ada yang terluka, ketika tim itu kembali ke barak dan lihat tempat tidurnya sudah rapi, level stres mereka bisa lebih cepat turun. Nah, dari cerita itu banyak yang bisa kita ambil. Namun untuk meditasi adalah dengan kita menyiapkan diri kita di pagi hari, kita seperti mengendalikan yang kita bisa. Karena kita nggak bisa mengendalikan hal-hal yang terjadi seharian nanti saat kita beraktivitas. Namun saat kita
apa ya, menyiapkan waktu kita 1 jam atau 2 jam sebelumnya itu untuk benar-benar buat kita hal-hal yang bisa kita kontrol, seperti menulis jurnal syukur, meditasi, latihan pernafasan, itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. Sehingga apapun yang terjadi seharian, saat fondasi Anda sudah kuat, Anda akan lebih mudah untuk menghandle-nya. Ada ada tantangan yang datang, Anda bisa lihat, oke, kontribusinya apa? Apa yang benar dari kondisi ini? Kalau sebelumnya ada tantangan, aduh lemas gua. Nah, dengan fondasi Anda yang sudah kuat itu, yang Anda lakukan 62 hari, jadi 21 hari ternyata itu adalah myth. Tidak ada risetnya, namun untuk sebuah konsisten Anda perlu melakukan 62 hari, Anda akan lebih mudah untuk siap apapun yang terjadi di kehidupan Anda. Nah, poin hari ini adalah yang ingin saya sampaikan. Saat Anda menenangkan pikiran Anda, vibrasi Anda yang rendah bisa cepat tinggi. Dan seperti yang kita sedang bersama, semesta itu selalu menjawab doa kita, namun jawabannya itu pasti hal-hal yang secara vibrasi tinggi. Misalnya Anda minta uang kepada universe. Universe sebenarnya udah menjawab energi uang tersebut. Namun vibrasi energi uang adalah tinggi. Sedangkan saat kita pengen banget, itu dari kondisi yang rendah. Oleh karena itu, meditasi, mensyukuri apa yang sudah Anda punya, mengambil sebuah action yang menyenangkan buat Anda, vibrasi Anda perlahan tapi pasti naik juga, sehingga selevel dengan abundance. Dan tentunya saat Anda selevel dengan abundance, Anda bisa menarik uang yang berupa energi tadi actualize atau manifest, benar-benar jadi uang yang bisa Anda pegang secara fisik, begitu. Dan kelas ini saya nggak tahu ada yang minta, yang saya persif ya. Jadi sadari juga kalau Anda hadir di kelas meditasi malam ini, you create this. Karena saya dapat kesadarannya tuh kemarin malam saat saya sedang ngerjain apa gitu, kok tiba-tiba kayak kok ada yang pingin, kayaknya seru ya buat kelas meditasi gitu ya untuk orang-orang yang masih nggak suka dengan hari Seninnya gitu. Jadi kalau Anda hadir malam ini, Anda yang menciptakan ini. So, sadari Anda bisa menciptakan apa lagi gitu. Apa yang masuk nih? Ada chat. Tika. Oke. Oke. Abundance is not something we acquire, it is something we tune into. Jadi ini almarhum Wendell pernah mengatakan, jadi itu tadi analoginya seperti kita setel radio di mobil. Mobil masih ada radio nggak? Masih kan ya? Radio gitu ya. Ada mau frekuensi dangdut, rock, akustik, lagu Indonesia, lagu Mandarin, itu kan tergantung stasiun radionya. Begitu juga dengan abundance and problem, drama, trauma, stress, magic, miracle, the good, the bad, the ugly, itu semuanya stasiunnya ada. Anda mau ngarahkan kemana gitu? Apakah sorry, internet. IndiHome is my friend. Aduh, IndiHome. Oke. Oke, kayaknya udah ya. Sekarang silakan cari tempat yang nyaman buat Anda. Kita akan mulai untuk meditasi. Kita lihat apa yang akan bermunculan di kesadaran Anda. Biasanya nanti tuh muncul ide. Saran saya nikmati dulu, jangan buka mata terus nulis, nggak usah dulu. Nikmati aja dulu, dan nanti kita lihat apa yang bakal terjadi. Bentar ya. Oke, wait. Dan ini akan kita bantu dengan teknologi Theta. Jadi ada suara deg 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 itu sebenarnya untuk bypass. Kita kan lagi beta nih. Beta itu yang paling aktif, dengan suara yang nanti ada background soundtrack di Anda itu untuk apa ya, memotong atau mempercepat dari beta langsung ke Theta. Jadi nikmati aja, nanti lihat apa yang bakal bermunculan. Oke.
Oke, baik. Sambil Anda duduk dan merasakan suhu tertentu di ruangan di mana Anda berada, silakan tarik nafas Anda dan kemudian hembuskan. Tarik energi uang, hembuskan rasa keraguan kalau Anda mudah menarik uang di kehidupan Anda. Tarik energi keberlimpahan, hembuskan rasa kekurangan. Tarik nafas yang dalam, tarik energi kreativitas, hembuskan rasa malas. Tarik energi produktivitas, hembuskan rasa ingin menunda. Tarik nafas yang dalam, izinkan dia mengisi rongga-rongga perut, dada, kepala, dan kemudian mata Anda. Dan kemudian saat Anda hembuskan, silakan tutup mata Anda. Oke, bayangkan Anda melihat angka 3, dan kemudian Anda sebutkan dalam hati 333, yang membuat tubuh Anda rileks. Mulai dari punggung, pundak Anda, jari-jari tangan Anda, kepala, leher, bagian belakang, kedua mata Anda, jari-jari tangan, kedua lutut Anda, dan jari-jari kaki Anda semuanya rileks. Dan kemudian Anda melihat angka 2, dan Anda sebutkan 3 kali. 2, 2, 2. Pikiran Anda sekarang yang gantian rileks. Tidak lagi lompat ke masa depan, tidak lagi lompat ke masa lalu. Anda berada di sini, di saat ini sekarang, di ruangan di mana Anda berada. Setiap suara-suara, pikiran-pikiran, suhu udara yang Anda rasakan di ruangan di mana Anda berada membuat Anda semakin rileks, semakin fokus. Oke, nice. Sekarang, bayangkan di ruangan di mana Anda berada, Anda besarkan space Anda sebesar ruangan di mana Anda berada tadi. Anda tidak perlu tahu bagaimana caranya, Anda tinggal izinkan saja, hey space, dalam diriku, ayo kita besar. Sebesar ruangan di mana Anda berada sekarang. Oke, nice. Sekarang besarkan lagi space Anda sebesar kota di mana Anda berada sekarang. Wow. Oke. Sekarang besarkan space Anda sebesar bumi ini. Oke. Dan kemudian Anda besarkan space Anda sebesar semesta. Wow. Oke, apakah Anda semakin menyadari kalau Anda bukanlah tubuh Anda, melainkan Anda adalah space energi yang bisa Anda perintahkan besar kecilnya sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Setiap keraguan yang Anda muncul, kalau Anda hanyalah manusia biasa, padahal Anda adalah energi, apakah Anda bersedia untuk hancur, cabut, dan batalkan? Anda tinggal jawab yes. Oke. Bagus. Sekarang, bayangkan ada sebuah bola cahaya di atas kepala Anda yang ketika sinaran cahayanya menyentuh tubuh Anda, ada rasa rileks, hangat, tenang, nurturing yang muncul di sekujur tubuh Anda. Oke. Sekarang bola cahayanya turun, menyinari ubun-ubun kepala Anda. Kemudian dia turun ke kepala bagian belakang. Dua mata Anda turun ke muka bagian depan, leher bagian belakang, turun ke punggung bagian belakang, turun ke dada bagian depan, organ-organ dalam dada, kemudian turun ke perut bagian depan, organ-organ dalam perut, kemudian turun ke pinggang dari punggung tadi turun ke pinggang, turun ke lutut, paha bagian depan, paha bagian belakang, turun ke jari-jari kaki,
dan kembali ke bumi. Dan bayangkan dari bumi ada energi bumi yang siap berkontribusi kepada Anda, yang dimulai naik dari jari-jari kaki, naik ke kedua lutut, paha bagian belakang, paha bagian depan, naik ke perut, naik ke pinggang, naik ke punggung bagian belakang, naik ke dada bagian depan, naik ke leher bagian belakang, leher bagian depan, naik ke kedua mata Anda, kepala, naik ke kepala bagian belakang, naik ke ubun-ubun, dan kembali ke semesta di atas. Oke. Sekarang, bayangkan Anda berada di sebuah lift, Anda berada di lantai 10, Anda tekan lantai 1. Oke, sekarang Anda turun dari lantai 10 ke 9, 8. Ada rasa rileks yang luar biasa dimulai dari kepala bagian atas, kedua mata Anda, turun ke leher, 8, 7, 6. Ada rasa rileks di punggung, kedua jari tangan Anda, 5, 4, 3. Ada rasa rileks di lutut, paha, 2, 3, 2, 1. Ada rasa rileks di jari-jari Anda, jari-jari kaki Anda. Oke, sekarang Anda berada di lantai 1, Anda tekan open, Anda keluar, Anda berada di taman yang suhu udaranya membuat Anda rileks. Anda mendengar suara-suara burung-burung berkicau yang membuat Anda merasa nyaman. Pikiran Anda benar-benar berada di saat ini sekarang. Sinaran matahari, cahayanya membuat Anda tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, cukup yang membuat Anda betah di taman tersebut. Oke, sekarang bayangkan di taman tersebut ada sebuah layar, di mana layar tersebut berisi film, memutar film mengenai kehidupan Anda, yang Anda bisa menjadi sutradara, aktor, penulis skrip dari film yang ingin Anda putar di taman tersebut. Oke, misalnya Anda ingin melakukan sebuah perubahan di kantor Anda sekarang. Bayangkan Anda berada di depan kantor Anda melihat gedung kantor Anda, muncul rasa syukur dalam diri Anda. Aku bersyukur karena masih punya pekerjaan, karena banyak orang yang tidak beruntung seperti saya. Kemudian Anda masuk ke ruangan tersebut, Anda bertemu dengan teman-teman Anda melihat mereka tersenyum dan menyebut nama Anda. Wow, selamat pagi, kamu kelihatan keren banget hari ini. Muncul rasa bangga dalam diri Anda. Dan kemudian Anda merasakan keakraban yang luar biasa yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Dan kemudian Anda seperti sentuhan lembut di punggung Anda, yang ternyata itu adalah bos Anda yang mengatakan selamat pagi. Kamu kelihatan semangat banget hari ini. Yang membuat Anda makin bersyukur karena Anda merasakan kehangatan, keakraban yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya di kantor tersebut. Kemudian Anda duduk di ruangan Anda, di tempat kerja Anda, dan kemudian Anda mengambil sebuah kertas, dan Anda mulai menulis hal-hal yang Anda syukuri sejak Anda berangkat dari rumah menuju ke kantor. Ketika Anda menuliskan rasa syukur itu,
Anda merasakan sebuah rasa yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Anda merasa whole, Anda merasa penuh. Anda tidak lagi merasa kekurangan, Anda merasa cukup. Anda merasa penuh, dan Anda bertanya kepada Tuhan Anda. Anda tanya, terima kasih Tuhan, terima kasih Sang Pencipta. Apalagi nikmat yang sedang Engkau siapkan, yang akan Engkau berikan hari ini. Wow. Oke, nice. Kemudian Anda matikan filmnya, Anda kembali masuk ke dalam lift, Anda tekan lantai 10, dari lantai 1, 2, 3, Anda bisa gerakan jari-jari kaki Anda, 4, 5, 6, Anda bisa gerakan kedua lutut Anda, jari-jari tangan Anda, 7, 8, 9, Anda bisa gerakan kedua tangan Anda, gerakan punggung Anda, 9, 10, Anda bisa gerakan kepala Anda, dan dalam hitungan 1, 2, 3 akan kita buka mata Anda, dan ketika Anda membuka mata Anda merasakan rileks yang luar biasa, Anda akan merasakan sebuah rasa antusias akan hari ini dan esok, dan ide-ide akan bermunculan untuk terus menggali potensi Anda. Dalam hitungan 1, 2, 3, silakan buka mata Anda. Oke. Baik. Terima kasih karena sudah bermain-main dengan saya. Dan untuk program berkembang bersama selanjutnya adalah kita akan bermain-main mengenai Shadowworks, yaitu sebuah sisi gelap dalam diri kita yang bukan gelap sih, sebuah sisi dalam diri kita yang belum bersedia kita lihat. Namun ketika Anda melihat sisi itu, yang Anda bilang itu adalah sisi jelek dariku yang aku nggak mau lihat, padahal ketika Anda mau melihat itu, percepatan Anda untuk berkembang akan sangat-sangat cepat. Ini belum tahu saya tanggalnya karena saya belum mendownload tanggal berapa yang muncul di kesadaran saya. Ini program terdekat kita. Namun, seperti apa yang saya sampaikan di depan, event ini, meditasi mingguan ini, kayaknya seru deh kalau kita lakukan setiap minggu, karena saya ingin saya dan teman-teman di sini untuk siap menyongsong hari Senin, karena sayang kalau nggak kita manfaatkan. Maksudnya, karena kita masih diberikan kesempatan hidup, daripada kita sebel melihat Senin kita, kenapa kita nggak antusias untuk menggali potensi kita, dimulai dari hari Senin itu. Money day misalnya. Bukan, aduh udah Senin lagi nih. Gitu. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat. Sampai ketemu minggu depan. And keep having fun. Bye-bye.